Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kita update juga ya untuk B860 HP1 di OpenWRT 2305.5 pada ClassWAL 01.11.24. Jadi sama seperti updatean sebelumnya untuk STB-STB yang lainnya ya, dan juga untuk X86 teman-teman. Jadi kita sudah ada di ClassWAL 01.11.24. Dan tentunya kernel di sini saya masih menggunakan kernel 5.15.167 OPHAP. Baik, di overview sendiri sudah terlihat updatean yang saya terapkan di sini teman-teman. Untuk for status saya sudah tambahkan, terutama untuk teman-teman yang pemula ya, yang belum ngerti dan belum pernah nonton video cara edit for status, itu saya sudah tambahkan di sini W10, USB 0 dan ETH1 untuk mempermudah teman-teman ya. Dan tentunya akan ngedetek jika memang modemnya berada di W10, USB 0 maupun ETH1. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian hanya menyesuaikan di bagian network configuration sedikit ya, terutama untuk W10 karena di interface sendiri belum ada W10-nya teman-teman. Nah, lanjut kita cek. Di sini saya tidak terkoneksi ke internet ya, bahkan tidak terkoneksi ke modem sama sekali. Ini hanya untuk pengecekan user interface-nya ya teman-teman. Kita cek di bagian firewall. Oke, aman ya, tidak ada kebocoran di IP table. Kemudian kita cek di sistem log seperti ini teman-teman. Kedetek ZT-B860H, kemudian di kernel pun juga demikian ya. Scroll to tile aman. Sistem log scroll to tile seperti ini. Lanjut ke proses teman-teman, ya kita cek lagi di prosesnya ya. Dan memang seperti biasa sebelum saya share itu saya ngecek dulu, jika ketemu problem itu langsung saya fix, kemudian saya upload teman-teman. Jadi saya tidak upload jika memang menemukan fix tanpa dibenerin dulu. Oke, aman ya. Kita lanjut di net monitor. Seperti biasa saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk mengedit file netdata.html yang ada di folder www untuk menyesuaikan interface modem yang digunakan ya, sehingga bisa tampil di sini teman-teman. Kita cek di connection, tentu di sini hanya ada satu IP koneksi ya, karena hanya menggunakan satu klien yaitu PC saya sendiri teman-teman. Nah, lanjut free memcache pengganti rilis RAM ya yang ada di firmware jadul. Baik, kita lanjut di bagian sistem, kita cek juga ya. Jangan lupa untuk mengubah time zone teman-teman, sesuaikan dengan TKP masing-masing ya, biar bisa sinkron dengan jam di TKP-nya. Dan jangan lupa setelah ngeset time zone itu save and apply, kemudian sync with browser. Lanjut kita cek time synchronization sudah di log di id pool ntp.org untuk server NTP Asia ya teman-teman. Language style sudah di log juga dengan tema material dan language di English aman. Nah, seperti biasa administrator itu administration untuk merubah password login Luci ya, dan defaultnya itu adalah Indonesia huruf kecil semua. Lanjut SSH akses tabnya SSH tab dan HTTPS akses tab aman semua teman-teman. Dan di bagian software sendiri, di sini saya sudah mengupdate semua updatean terbaru yang ada di repo OpenWRT ya. Kita lanjut, saya jelaskan dulu sedikit ya, di updatean dari repo yang paling banyak itu adalah PHP 8 teman-teman. Cuman ada dua tambahan lainnya yaitu Luci app opkg dan Luci app mod network ya, kalau tidak salah itu ada 3 jenis ya, PHP 8, mod network dan opkg nya. Baik, kita lanjut ke bagian startup. Nah, di sini USB max-D-nya masih enable ya, silahkan disable jika tidak menggunakan tethering dari iPhone teman-teman. Yang disable SMS LED dan LED indikator itu bawaan OpenWRT ya. Kita disable karena sudah ada
internet LED indikator modifikasi yang ditanamkan di firmware ini teman-teman. Kita lanjut local startupnya. Oke, aman ya. Kemudian di bagian schedule juga aman, ada SBIN sysctl untuk mengclear RAM di setiap 1 jam ya, dan berjalan di background. Begitu juga dengan pnStatISH untuk mengupdate informasi yang ada di net monitor setiap 5 menit. Lanjut disk manager, di sini saya load openware-nya menggunakan MC BLK1 ya. Sedangkan MC BLK2 adalah eMMC atau internal memory yang sebenarnya juga sudah ada OpenWRT-nya teman-teman. Oke, termount dengan baik 1P2, 1P1 aman ya. Nah, file manager seperti yang saya katakan tadi sudah update di bagian PHP-nya ya. Kita cek sistem shares-nya apakah berfungsi aman ya teman-teman. Lanjut lagi di bagian mount point sama seperti yang di disk manager ya. Ada 1P2 dan ada 1P1. Artinya itu termount dengan baik untuk root FS dan boot file sistemnya teman-teman. Nah, kita lanjut di Amlogic Service. CPU setting sudah dimentokin di 1,5 GHz. Kemudian untuk menginstal ke internal tinggal pilih B860H di sini. Nah, lanjut shutdown reboot AT message ini terkhusus untuk modem-modem rakitan ya teman-teman. Oke, semua tab bisa diakses tanpa error ya. Nah, 4G connection ini bebas, namun juga tetap tidak semua modem support ya teman-teman. Oke, sesuaikan saja interface-nya serta IP address atau port communication yang muncul di sini nantinya ya, sesuai dengan modem yang terkoneksi. Lanjut, con monitor masih disertakan di sini karena kita butuh reboot modemnya ya. Untuk modem Huawei baik yang model USB stick maupun yang model koneksi RJ45 atau kabel LAN teman-teman. Oke, aman semua. Nah, di bagian service kebetulan di B860H ini termasuk beruntung juga ya. Sudah dapat versi 1.9.3 di updatean kali ini. Beda dengan pendahulunya yang kemarin yang 1.1.1 updatean ya, yaitu Classwal 01.11.24 itu masih menggunakan Mihomo 1.9.2-1 ya. Nah, di sini kita lihat sudah menggunakan 193 teman-teman. Dan sudah saya sertakan juga konfigurasi ya, sebenarnya tinggal digunakan. Terutama untuk bagian proxy rules cukup diperhatikan di sini. Diisi akun ya, biar bisa digunakan teman-teman. Oke. Saya cek coba untuk running ya. Tinggal klik enable di sini, kemudian kita save and apply. Apakah ya CD-nya bisa terakses? Bisa kita akses dengan baik ya teman-teman ya CD-nya. Cuman jangan lupa untuk merubah ya, nanti jika sudah mengisi akun jangan lupa untuk merubah di bagian global. Pilih selain daripada direct dan reject ya teman-teman, biar bisa terkoneksi menggunakan tunneling, karena defaultnya itu adalah direct. Oke, tidak ada masalah ya, berjalan dengan baik. Tinggal isi akun. Saya coba disable kembali. Jadi saya jelaskan juga perbedaan dari versi 192 itu. Di 193 ini ada tambahan start delay teman-teman. Jadi ada tambahan start delay di sini ya. Dan kalau schedule restart saya lupa ya apakah juga ada ya teman-teman, juga ada di 192. Yang tidak ada di 192 itu yang start delay teman-teman, untuk memberikan delay startupnya ya setelah STB-nya kita booting ulang misalkan.
Nah, baik, kita lanjut cek di bagian Paswal. Di Paswal sendiri juga saya sudah update ke versi sama seperti updatean kemarin di STB-STB lain, yaitu versi 478-4. Dan semua sudah diupdate juga, baik X-ray version, Singbox, dan Cina DNSNG-nya, teman-teman. Namun tidak ada salahnya ya, teman-teman, update lagi jika memang kebetulan pada saat setelah diinstal, diklik cek update dan ada updatean baru, silakan tinggal diupdate. Kecuali Paswal versionnya ya, tidak disarankan untuk diupdate karena jika diupdate ke officialnya itu tentu tampilannya tidak akan seperti ini lagi, teman-teman. Dan tentunya juga sudah bukan Paswal Lite ya, tidak terkustomisasi oleh saya sendiri, sehingga mungkin tidak sesmooth yang sekarang terinstall, teman-teman. Di bagian notelist sudah ada akun, tinggal diisi ya akunnya masing-masing dan bisa langsung dijalankan. Paling menyesuaikan di sini ya, teman-teman, karena rulesnya juga sudah ada. Jadi tinggal menyesuaikan akun dan rulesnya itu mau diarahkan kemana, ke akun mana ya. Nah, baik, kita lanjut ke OpenClass. OpenClass saya sudah update ke versi 0.46.047 beta, teman-teman. Di sini juga sudah ada akunnya, saya sudah sertakan juga. Sorry, bukan akun, maksudnya konfigurasi. Tinggal diisi akunnya, teman-teman, dan bisa langsung digunakan juga ya. Tinggal setting-setting sedikit untuk menyesuaikan konfigurasi yang teman-teman inginkan. Dan kita cek untuk menjalankannya. Tentunya jika tidak ada masalah di bagian konfigurasi utama, tentunya itu IAC di control panel bisa diakses dan bisa running dengan baik. Dan jangan lupa, sama seperti Mihomo tadi, teman-teman, di bagian global dirubah ya, pilih akun yang teman-teman gunakan karena defaultnya adalah direct juga. Nah, baik, tidak ada masalah ya. Kita disable lagi. Oke, untuk saya clean dulu ya. Oke, aman. Nah, di sini saya kembali menggunakan kembali memasang base64 decode encode. Berhubung karena kita tidak lagi menggunakan NecoClass, di mana kemarin NecoClass itu sudah memiliki base64 decode encode, sehingga base64 decode encode yang memang selalu disertakan di RRWRT itu dihapus, dan kali ini saya kembalikan, teman-teman, karena fasilitas ini sudah tidak ada ya di Mihomo. Oke, tile scale sudah saya update juga ke versi 1.2.2 ya. Ini sudah terupdate juga. Kemudian di bagian terminal kita cek B860HP1, tapi ini bisa digunakan di B860HP2 ya, teman-teman. Kita cek di bagian interface, seperti ini interface-nya. Untuk menggunakan W10 tinggal sesuaikan saja ya, atau dirubah sedikit. Cek di bagian routing aman. Untuk DHCP DNS paling tap forward ya, yang saya cek. Di sini saya memasang Quad 9 DNS, teman-teman. Jadi jika ingin menggunakan DNS Google, silahkan dirubah saja di sini ya. Cukup dihapus, tambahkan, kemudian klik tanda plusnya, maka akan bertambah. Jangan lupa save and apply. Kita cek bagian diagnostik, kemudian bagian firewall juga kita cek. Sudah ada konfigurasi tile scale ya. Untuk firewallnya di sini sudah terpasang. Port forward, traffic rules, NAT rules, IP set. Baik, kita cek untuk icon navbar. Apakah semua berfungsi sesuai dengan peruntukannya? Aman ya, Mihomo. Oke, Paswal, OpenClass. Kemudian untuk link navbar kita cek juga. Untuk terminal aman. IACD sudah kita coba tadi ya. Untuk IACD Paswal. Kemudian ini YouTube saya. Dan di bagian about saya sudah ganti QR code karena sering bermasalah di QR code, teman-teman. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin berdonasi mensupport saya ya dalam pengembangan proyek ini, bisa berdonasi melalui e-wallet yang ada di sini, teman-teman.
Oke, saya rasa cukup sampai di situ ya penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.